Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita belajar tentang indera pendengaran. Ayo, siapa yang tahu indera pendengar kita apa? Ya, benar. Indera pendengar kita adalah telinga. Fungsi dari telinga untuk mendengar. Telinga bisa mendengar karena ada sumber bunyi atau sumber suara. Kita harus bersyukur karena telinga kita berfungsi dan juga harus menjaga dan merawatnya. Kita akan belajar bagian-bagian telinga, proses bunyi terdengar, dan cara merawatnya. Sudah siap kalian? Kita akan bermain peran sebagai dokter THT atau dokter telinga hidung tenggorokan. Yuk kita pelajari dengan seksama. Telinga kita mempunyai 3 bagian. Pertama, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian telinga kita yang pertama, daun telinga, fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara. 2. Layang telinga sebagai saluran masuknya gelombang suara. 3. Gendang telinga, fungsinya untuk merespon suara yang ditandai dengan getaran pada gendang telinga. Keempat adalah tulang pendengaran, fungsinya sebagai penghubung antara gendang telinga dan telinga bagian dalam. Kelima adalah koklea atau rumah siput yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke saraf pendengaran. Keenam adalah saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke otak. Ya, tadi bagian telinga kita terdiri dari 3 bagian, yaitu luar, tengah, dan dalam. Bagian luar ada daun telinga dan liang telinga. Bagian tengah ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Bagian dalam ada koklea atau rumah siput dan saraf pendengaran. Sudah tahu kan bagian-bagian telinga apa saja? Selanjutnya kita akan mempelajari proses mendengar. Perhatikan dengan baik ya. Berikut ini adalah gambaran gelombang bunyi atau dari sumber bunyi yang ditangkap oleh daun telinga kemudian masuk ke liang telinga. Kemudian dari gelombang bunyi ini setelah memasuki liang telinga akan mengarah pada gendang telinga. Nah, dari gendang telinga ini akan terjadi proses getaran yang mengakibatkan tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar. Nah, dari tulang-tulang pendengaran ini yang bergetar kemudian diteruskan ke koklea atau rumah siput, memiliki fungsi menerima getaran bunyi, kemudian diolah atau diubah getaran suaranya menjadi persepsi pendengaran. Nah, semacam ini prosesnya. Proses pengubahan getaran suara menjadi persepsi pendengaran. Kemudian diteruskan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran ini diteruskan menuju otak. Lah, proses bunyi bisa terdengar di telinga kita. Lalu, bagaimana cara merawat telinga kita? Telinga kita harus rawat dengan baik dan benar. Jangan sampai salah sehingga menyebabkan terjadinya luka pada telinga kita. Nah, selesai kita mandi atau berenang, gunakan tisu atau penutup telinga biar telinga kita tidak kemasukan air. Oh iya, tadi kelupaan, di lubang telinga kita atau di liang telinga itu juga terdapat rambut halus yang fungsinya untuk mencegah air masuk ke telinga kita. Nah, ini kalau kita tidak merawat telinga dengan hati-hati, maka akan terjadi luka atau pendarahan pada liang telinga kita. Terus, kita juga tidak boleh mendengar suara terlalu keras. Itu bisa merusak gendang telinga kita. Jika mengalami gangguan pada telinga kita, alangkah baiknya periksakan pada dokter THT atau dokter telinga hidung tenggorokan mendapatkan penanganan yang tepat dari kesehatan. Selain itu, gunakan benda yang lembut ya, khususnya untuk membersihkan, atau kalian bisa memahami dari gambar berikut.
Pastikan jangan gunakan benda yang keras untuk membersihkan telinga kita agar telinga kita tetap sehat dan berfungsi secara semestinya. Semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.